Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ade. Materi kali ini yaitu tentang Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Apa sih tujuannya kita mempelajari Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku ini? Tujuan yang pertama yaitu menyadari bahwa Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, menunjukkan perilaku gemar membaca Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Al-Quran dengan baik dan benar. Yang keempat, menjelaskan proses turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan periodisasi turunnya Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Pengertian di sini kita ambil garis besarnya saja ya. Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, artinya bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Pengertian yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Artinya, hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi manapun. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Yang keempat, membacanya adalah ibadah. Jadi yang membaca Al-Quran itu pahalanya banyak ya. Nah, bagaimana sih proses turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan nuzulul Quran? Di sini disebutkan ada 3 tahapan tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, penyampaian dari Allah kepada Lauhul Mahfudz. Apa sih Lauhul Mahfudz itu? Lauhul Mahfudz adalah suatu tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada manusia yang paham bagaimana cara penyampaian Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfudz. Sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 22. Nah, selain tidak terjangkau oleh akal manusia, bentuk Al-Quran di Lauhul Mahfudz pun menjadi perdebatan. Namun, salah satu pendapat kuat menyatakan bahwa wujudnya adalah hafalan malaikat dan dalam bahasa Arab. Tahapan yang kedua yaitu dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit yang paling bawah atau langit dunia. Proses penurunan Al-Quran terjadi hanya dalam waktu 1 malam saja. Di antara dalil yang menguatkan adalah surat Ad-Dukhan ayat 3 dan surat Al-Qadar ayat 1. Pada proses turunnya ke Baitul Izzah, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat seputar bagaimana proses turun dan waktunya. Adapun pendapat yang kuat ialah bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar
di bulan Ramadan secara sekaligus. Tahap yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dibawakan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan keperluan, masa, dan tempat yang sesuai. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada turunnya yang pertama kali ini, jumlah ayat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berjumlah 5 ayat. Namun ada kalanya juga turun hanya 1 atau 2 ayat saja. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu tentang periodisasi turunnya Al-Quran. Ada 2 pembagian dalam periodisasi turunnya Al-Quran, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Kurang lebih ada 13 tahun ya. Sedangkan periode Mekah berlangsung hanya 10 tahun. Nah, ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah disebut dengan ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah disebut ayat Madaniyah. Yang ketiga, ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini umumnya berisi tentang akidah dan tauhid. Sedangkan periode Madinah, ayat-ayat yang diturunkannya umumnya berkaitan dengan muamalah, syariat, dan hukum Islam. Nah, itu saja materi pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Ada satu pepatah yang mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan duka paha. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, jadi dari pesan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin sering kita membaca Al-Quran, maka kita akan dapat mendapatkan pahala. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.